Shalom Aleihim. Shavuatov, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Dodi dari Samban. Duduknya di mana? Oh, di belakang. Ya, bisa berdiri, Pak. Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, kasih salam. Bapak Yahweh berkati ya. Oke. Selamat datang untuk bisa bersama-sama dengan kami beribadah memuliakan Tuhan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk Ibu Ani Susanti yang saat ini dirawat di rumah sakit karena kena infeksi paru-paru. Kemudian kita juga berdoa untuk Pak Mul dan Ibu yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa terlebih dahulu, saudara-saudara, nanti kalau enggak kita lupa. Ya, ayo kita berdoa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pagi ini, Bapak Yahweh. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saya berdoa secara khusus untuk Ibu Ani Susanti yang saat ini mengalami infeksi paru-paru. Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, kami sehati juga untuk Ibu Mul bersama Pak Mul yang juga sedang sakit. Kami sehati bersama dengan jemaat-Mu. Kami menolak segala sakit penyakit yang ada. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sehati, kami singkirkan penyakit itu. Dan kami percaya mereka semua akan sehat kembali untuk kembali memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Saya beri tema, apa yang harus aku lakukan? Kalau saudara lihat gambar dari tema kita mungkin agak sedikit serem ya saudara-saudara, karena di situ ada 4 ekor kuda yang keluar, dan itu sebetulnya yang sekarang sedang terjadi di alam supranatural. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu bahwa di alam yang tidak kelihatan sekarang ini sedang terjadi peperangan hebat antara 2 kekuatan besar. Lalu apa sih yang mereka cari dalam peperangan itu sebetulnya? Yang mereka cari tidak lain adalah saudara dan saya. Kita semua menjadi ajang perebutan 2 kekuatan besar yang sekarang ini sedang terjadi di alam roh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk lebih dalam dari pembahasan materi saya yang temanya adalah apa yang harus aku lakukan. Kalau kita melihat akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk memprediksi atau meramal. Terlepas dari pro dan kontra, tetapi yang jelas ada orang yang meramal dan ramalannya itu selalu tepat. Dan saya akan tunjukkan beberapa orang yang ramalannya itu selalu tepat, saudara-saudara. Untuk teknisnya, bagaimana sih orang meramal kok bisa tepat? Nah, saudara bisa lihat video sebelumnya yang saya sudah terangkan pada waktu hari Rabu kemarin. Ya. Nah, kalau saudara lihat di sini ada tokoh-tokoh peramal yang hebat, yang ramalannya itu selalu tepat dan kita tunggu hasilnya Bapak Ibu.
Yang pertama adalah Abhigya Anand. Abhigya Anand ini dari India. Dia meramalkan satu ramalan yang cukup akurat. Dia masih umur sekitar 14 tahun, Bapak Ibu. Dia memiliki kepandaian kalau tidak salah 4 atau 5 bahasa. Jadi dia seorang poliglot, ya, ahli bahasa. Dia bisa bahasa apa saja. Ada 4 kalau tidak salah, ya, 4 atau 5. Nah, dia pun meramalkan sesuatu yang cukup mengerikan yang terjadi di tahun 2021 ini. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menyampaikan kepada saudara tentang isi dari ramalan itu. Karena bagi kita punya porsi sendiri. Jadi salah satu saja yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, yaitu bahwa Abhigya Anand ini dia meramalkan akan tergulingnya Partai Komunis di Cina. Kita tonton sebentar ya saudara-saudara, kita lihat apa yang sedang dan akan terjadi di Cina nanti. Seperti saudara ketahui bahwa Cina saat ini dikuasai oleh PKT, Partai Komunis Tiongkok, dan itu akan mengguling di tahun ini. Prediksinya dia itu bulan Februari. Ya, kita lihat saja, ya, apakah betul atau tidak, saudara-saudara. Kemudian ada gangguan? Tidak. Kemudian kita lihat juga ada peramal dari Cina, ya, dan peramal ini juga memiliki keakuratan yang sangat tinggi. Sekalipun orangnya sudah meninggal, saudara-saudara. Dia tulis di prasasti, namanya prasasti Liu Bowen di Gunung Taibei, Provinsi Shaanxi. Nah, ini juga memiliki keakuratan yang sangat luar biasa. Kemudian peramal Nostradamus, wah ini juga terkenal, saudara-saudara. Bahkan ramalan dia tentang datangnya virus corona itu sudah ada. Dan yang terakhir, ini sangat familiar bagi kita, yaitu yang menubuatkan tentang kondisi keadaan zaman saat ini. Tidak lain adalah seorang yang bernama Yohanes yang disingkirkan di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan yang hebat dari Tuhan sehingga dunia ini disingkapkan di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Memang untuk membahas kitab Gilyahna atau kitab Wahyu itu tidak semudah orang membalik telapak tangan, karena di situ banyak sekali lambang-lambang, Bapak Ibu. Namun demikian, keakuratan dari apa yang Yohanes ini sampaikan itu betul-betul sekarang sedang terjadi. Nah, saya tentu saja tidak akan memberikan secara detail tentang keempat ramalan ini, saudara-saudara. Ramalan itu kan bahasa universal. Bahasa rohaninya yaitu nubuatan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada bahasa luar langsung tolak. Jangan. Ramalan itu kan bahasa universal. Bahasa rohaninya adalah nubuatan. Bahasa luar sana ada yang namanya hukum karma. Ya, di dalam kerohanian kita namanya tabur tuai. Di luar sana ada bahasa yang mengatakan law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Nah, di dalam keimanan kita yaitu hukum iman, saudara-saudara. Ya, jadi jangan kita gampang alergi dengan bahasa-bahasa yang ada di luar. Tapi sekarang saya ingin terangkan lebih dalam
apa yang sekarang sedang terjadi. Terlepas dari semua yang sekarang sedang terjadi, saudara-saudara, kembali pertanyaan di tema awal, apa yang harus aku lakukan? Karena kalau kita lihat dari beberapa ramalan-ramalan, itu cukup miris, bikin kita ketakutan, saudara-saudara. Makanya saya tidak akan ceritakan kepada saudara apa yang akan terjadi. Tetapi yang terjadi sekarang adalah banyak sekali orang-orang ketika mendengar berita-berita yang menakutkan sehingga mereka lalu berpikir yang salah. Nah, ini saudara-saudara. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah tetap lakukan dan kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan malah ngelokro. Karena kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ada spirit yang kuat yang menguasai orang-orang. Ketika dia mendengar berita-berita besar yang menakutkan, dia bersifat ngelokro dan apatis. Dia berkata, sudahlah, toh zaman mau berakhir, kita mau ngapain aja? Nggak perlu, sudah kita berpangku tangan saja. Nah, ini yang salah, saudara-saudara. Sekalipun kondisi keadaan mau seperti apapun, kita harus melakukan dan mengerjakan yang baik, khususnya untuk Tuhan. Karena firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa apa saja yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saat dia datang kembali, kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi coba kalau saudara jadi ngelokro, udahlah, Tuhan mau datang kok, udah, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, itu yang salah, Bapak Ibu. Kita ada di bawah kekuatan tadi yang saya bilang, ada energi yang membuat orang jadi patah semangat dan berpikir, kita mau ngapain? Toh juga Tuhan juga mau datang kok. Tapi saya katakan kepada saudara, kalau kita ngelokro, hidup kita justru tidak bisa menjadi contoh teladan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang akan berkata, misal jemaat atau umat Tuhan di Kehilat Alef Tau ini ngelokro semua, saudara-saudara. Orang luar akan berkata, udahlah, kita nggak usah jadi orang percaya kepada Bapak Yahweh. Untuk apa? Coba aja lihat tuh, jemaatnya Pak Lukas ngelokro semua gara-gara mendengar berita-berita yang menakutkan. Saya ngomong seperti ini, kira-kira saudara paham nggak? Jadi tunjukkan bahwa dalam kondisi yang sulit seperti ini, justru Tuhan itu hendak mendemonstrasikan kasih-Nya kepada saudara semua. Karena Tuhan itu betul-betul mau menggenapi firman-Nya, saudara-saudara. Jika penggenapan nubuat itu sedang ada di depan mata, justru kita semakin kagum. Saya terus menggali dan mencoba untuk mencari tahu tentang suatu agenda yang sekarang sedang dipersiapkan, Bapak Ibu. Ya, di sini saya tulis, jika penggenapan nubuat sedang ada di depan mata, kita justru semakin kagum bahwa kitab suci kita itu adalah benar. Ya. Nah, ini saya akan tunjukkan sedikit saja, kita ngintip sedikit apa yang sedang direncanakan oleh yang dikenal sistem
pemerintahan tunggal atau the New World Order Plan atau rencana sistem pemerintahan tunggal. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau saya berbicara tentang New World Order, sistem pemerintahan tunggal, jangan saudara berpikir bahwa nanti semua negara itu nggak ada presidennya, yang ada cuman ini satu-satunya. Bukan begitu, saudara. Salah kalau berpikir seperti itu. Semua negara tetap memiliki presiden. Di atas muka bumi, tiap-tiap negara tetap memiliki presiden. Cuma presiden-presiden yang ada di seluruh dunia ini harus mengikuti aturan yang dibuat oleh New World Order. Paham Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan tentang planningnya. Ini kalau saudara lihat ini ya, written in 1989. Read the middle paragraph. Ini lihat di paragraf tengah ini. Itu ada beberapa perencanaan, dan saya coba untuk melihat perencanaan dari the New World Order. Karena resolusinya kecil, ya, maka saya tulis sendiri supaya bisa dibaca. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah New World Order Plan. Kalau saudara lihat di sini ya, ini dari tahun 20 ya, Desember 20, kemudian Januari 21 ya. Nah, saya akan tunjukkan yang pertama, yang paling atas itu field hospital set up in each county. Jadi semua rumah sakit itu mulai dipersiapkan. Kemudian tahun 2021 itu ada perencanaan yang dikenal full lockdown, all jobs stop, all businesses close. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Bahkan sebelum Januari sudah terjadi. Jadi rencana ini dengan faktanya lebih cepat faktanya. Ya, full lockdown berarti ada lockdown penuh. Kemudian all jobs stop. Semua pekerjaan berhenti. Kemudian all businesses close. Semua bisnis apapun tutup semua, khususnya pariwisata. Kalau saya lihat bandara-bandara, sekarang orang yang memiliki pesawat terbang mulai ketar-ketir, saudara-saudara. Karena saudara tahu bahwa pesawat terbang itu kalau dia parkir di bandara, itu bayar loh, saudara-saudara. Bayarnya besar. Bayangkan kalau sampai para penumpang itu tidak full, kan sekarang harus ada jarak duduknya, saudara-saudara. Yang harusnya 100 orang lebih cuma tinggal 50, ya. Nah itu, dan saya lihat di sini ya, yang saya kasih kuning-kuning, ini penting, saudara-saudara. Ini rencana September 21, ya. Di situ dikatakan all that canceled if you get vaccinated against COVID-19 and COVID-21 dan seterusnya. Kalau saya terjemahkan kira-kira bunyinya begini. Semua hutang dibatalkan jika Anda divaksinasi COVID-19 dan COVID-21. Jadi COVID ini nggak selesai, saudara-saudara. Jangan saudara pikir divaksin sekarang semua selesai. No. Ya. Akan ada COVID-21. Kita tonton saja, buktikan, saudara-saudara. Ini planningnya dari New World Order.
undang-undang baru membatalkan semua kepemilikan properti dan menyerahkan kepada pemerintah. Nah, ini berkali-kali saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara. Kalau nanti peristiwanya itu terjadi, ya, kita tonton saja Bapak Ibu apa yang nanti terjadi. Kita kan sedang menjalani. Saya pernah mengatakan begini, karena ada orang yang tanya beberapa waktu yang lalu kepada saya begini, Pak, deposito saya itu berakhir di bulan ini. Apakah deposito saya itu akan perpanjang atau saya tarik uang? Saya katakan, Anda mau narik uang maupun deposito itu tidak menjadi masalah, karena sama saja. Sebab nanti sistem keuangan itu tidak menggunakan uang secara fisik, tetapi sistem uang digital. Dan orang yang memiliki tanda bilangan binatang itu yang bisa membeli atau menjual. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian kalau saudara lihat di Oktober 21, ini sudah jelas di sana dikatakan apa? Introduction of COVID passport in digital and travel. Jadi kalau saudara nanti mau bepergian, saudara harus memiliki paspor yang baru, yaitu paspor bebas COVID. Ini baru pengenalannya di sini, Oktober 21, saudara-saudara. Jadi nanti kalau saudara mau bepergian, saudara nggak tunjukkan paspor itu, saudara nggak akan bisa traveling kemanapun. Ya, karena nanti di tiap bandara saudara sodorkan paspor, mereka akan bertanya, where is the COVID-19 passport? Where? I don't have. Ya, you go, pulang. Nggak boleh saudara masuk. Nanti akan keluar seperti itu, Bapak Ibu. Ini planning ini, itu sudah tertulis cukup lama. Dan mereka sedang betul-betul mempersiapkan planningnya ini. Kemudian di sini dikatakan apa? COVID-19 and 21 vaksin become mandatory. Jadi vaksin COVID-19 dan 21 itu menjadi kewajiban. Wajib. Tidak bisa tidak. Saudara mau tahan atau tidak, tubuh saudara nggak peduli. Ini aturan dari New World Order. Nggak bisa saudara mau ngapain, nggak akan bisa. Ikutin aturan ini atau Anda tidak bisa membeli atau menjual. Dan itu kitab suci sudah jelas menuliskannya. Di dalam kitab Gilyahna pasal 13 ayat 16 sampai 18 dikatakan, dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Hati-hati kondisi dan keadaan saat ini, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti paham. Teman kita, ya, itu kemarin, ini saya cari WA-nya, ternyata sudah saya hapus. Teman saya kemarin mendapatkan WA
dari The Illuminati, Bapak Ibu. Saya tidak akan sebut nama orangnya siapa. Ya, saya coba cari, ternyata sudah saya hapus ini. Jadi dia mendapatkan WA dari kelompok Illuminati. Ketika ditelusuri, di situ jelas tertulis member of the Illuminati. Nah, dia memberi masukan begini, saudara-saudara. Kamu butuh uang nggak? Butuh. Nah, sekarang kamu tak kasih uang, kamu beli rumah yang termewah di muka bumi ini. Silahkan. Kamu juga beli mobil termewah di dunia ini. Kamu tinggal pilih yang mana. Mau pilih beli rumah di Indonesia atau di luar negeri, kamu tinggal pilih. Dan kamu harus ikuti aturan kami. Saudara yang terkasih, ini bukan fix ya, bukan palsu ya, tetapi ini fakta. WA-nya ditunjukin ke saya. Ya, cuman sudah saya hapus ternyata. Dan saya bersyukur bahwa saudara kita ini menolak, saudara. Begitu dia ngerti, oh ini 666. Nah, justru sekarang yang sangat prihatin adalah mulai banyaknya pendeta yang menolak. Artinya begini, menolak itu bukan menolak 666, tetapi nggak apa-apa, 666 itu hanya kode biasa. Ini tragis banget, saudara-saudara. Nanti saudara lihat sendiri deh beritanya di luar, ya. Nanti kalau saya ngomong sekarang, nanti dianggap saya memfitnah. Saudara cari saja di luar, ya. Jika microchip itu sudah diketahui orang pasti akan menolak 666, khususnya para pendeta yang paham akan hal ini. Tetapi bagaimana kalau vaksin? Ini demi kesehatan loh. Maka orang akan dengan sendirinya menyerahkan. Makanya saya membuat sebuah pertanyaan, apakah dengan berita-berita seperti ini lalu kita jadi ngelokro? Tidak, saudara-saudara. Saya pun perlu memberitahu kepada saudara, visi dan misi kita membangun Kehilat berjalan terus. Terus, jika nanti di tengah bikin Kehilat ternyata Yesua datang, bagaimana? Ya malah kebenaran. Kita sudah bisa menunjukkan bahwa aku bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi tidak boleh kelokro, saudara-saudara. Kalau saudara sebagai seorang dokter, lakukan profesi saudara semaksimal mungkin. Pergunakan hikmat yang saudara punya. Kalau saudara punya usaha toko misalnya, perbesar toko saudara, tunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang istimewanya Tuhan. Saudara berprofesi sebagai guru, lakukan yang terbaik. Jangan peduli akan apa yang akan terjadi nanti. Pokoknya lakukan porsi kita. Urusan nanti itu seperti apa, itu urusan nanti. Paham Bapak Ibu? Jadi saya katakan, membangun Kehilat juga tidak akan surut. Perkara nanti di tengah jalan ternyata Yesua datang, malah kebenaran. Karena kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Rumah bahagia juga masih terus dikebut sampai sekarang. Jangan saudara pikir kami berhenti. No, jalan terus saudara-saudara. Rumah bahagia yang di belakang sudah selesai. Ayo dong saudara kunjungin, ya, supaya saudara tahu bahwa kami nggak mau stagnan.
gerak terus, saudara. Para tukang juga terus bekerja sampai sekarang. Ya. Jadi saya mau saudara, khususnya jemaat Aleph Tau, ayo dong kunjungi rumah bahagia kita. Supaya saudara nonton nih, Pak Lukas nih kerja bener enggak? Gitu loh. Kami terus mengerjakannya, saudara-saudara, dengan iman tentu saja. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini adalah penyerahan rekomendasi pendirian rumah ibadah Kehilat Aleph Tau, ya, oleh FKUB Kota Magelang. Ini. Jadi ini kita bukan stagnan, tidak. Kondisi seperti apapun, saya katakan jalan terus, saudara. Urusannya bagaimana? Urusan nanti, itu urusan Tuhan. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Jangan malah kita dengar berita-berita yang enggak-enggak, dengar berita-berita yang menakutkan, kita ikut kelokro. Waduh, lah orang akan berkata, wah kalau begitu ya repot ini, ya. Jadi saya juga ingin saudara melihat bagaimana kita terus bekerja. Saya tunjukkan nih rumah bahagia, Bapak Ibu. Ini rumah bahagia. Beberapa waktu yang lalu ngecor, ini dicor, ya. Sementara ini yang lama, yang belakang di sini, nah ini sudah jadi. Bersih seperti villa, Bapak Ibu. Ya. Coba saya tunjukkan ya. Ini kerjaan kita itu jalan terus. Nih, ini waktu ngecor, Bapak Ibu. Rumah bahagia kita. Ayo, saya mau tanya, siapa yang belum pernah lihat rumah bahagia yang asli ke sana? Angkat tangan. Wow, banyak sekali. Ayo dong dikunjungin, saudara-saudara. Kalau nanti kunjung di sana, saudara berdoa. Tuhan berkatilah rumah bahagia ini. Amin. Jangan malah saudara nonton saja jadi jemaat. Terserah Pak Lukas mau bikin rumah bahagia kayak mau bikin rumah sedih kayak emang gua pikirin. Tidak boleh begitu, saudara. Ini planning kita bersama, amin. Kalau New World Order saja punya planning, kita juga punya planning, amin. Jadi jangan kelokro, ayo kunjungi, mau? Saudara kunjungi, berdoa di situ, itu untuk apa? Untuk menambah berkat mengalir, amin, saudara-saudara. Ini coba, saudara lihat nih, ini masih dicor, ya. Saudara nggak tahu kan kalau sedang dicor? Nah ini sudah jadi cor-corannya. Ini cor-corannya sudah jadi. Ini sekarang sudah bukan begini lagi nih, sudah membentuk bangunan tinggi sudah, saudara. Makanya saudara datanglah ke sana. Kemudian lihat nih. Nah, ini yang bawah, yang belakang, saudara-saudara. Yang dulunya kebonan, wow, sekarang keren kan? Sudah seperti villa. Ini kamar-kamarnya, ya. Di sini juga ada tempat duduknya. Nyaman, saudara-saudara. Kenapa diberi nama rumah bahagia? Supaya kalau orang-orang tua itu sudah tidak ada lagi disayang anak, biarlah dia bahagia menanti kematian di situ. Amin. Itu visi saya. Jadi, saudara harus ikut mendukung. Lah kalau saudara sendiri nggak mendukung, bagaimana? Ya, mau janji, saudara-saudara? Kunjungi, doakan di sana. Nih, rumah bahagia kita. Nah ini ya, ini ada tempat duduk nih, ada bangkunya di sini, bisa duduk foto-foto di sini. Wow, nyaman sekali, saudara. Yang depan memang masih dalam pengecoran, tapi sudah selesai. Ya, jadi saudara harus ke sana lihat sendiri. Saya tidak stagnan, kita nggak berhenti, terus jalan, saudara-saudara. Perkara urusan Yesua mau datang kapanpun, itu bukan urusan kita.
Amin. Jadi itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Sekarang yang kedua. Yang pertama tadi apa, saudara-saudara? Saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah tetap lakukan dan kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ngelokro. Nah, sekarang yang kedua, perkuat iman kita. Mumpung kita masih ada waktu, apakah kita sudah dimeterai atau belum? Ini yang penting, Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan sebuah ilustrasi. Tanah di belakang kita, ya, tanah di belakang kita ini dulu pemiliknya yang ada di dalam sertifikat itu banyak sekali, saudara. Ini dicoret. Setelah dicoret ini berarti dibatalkan, ya. Sekarang berubah namanya menjadi Lukas Sutrisno. Berarti pemilik lama bisa nggak ngambil? Halo? Nggak bisa. Ini meterai kepemilikan. Begitu nama itu sudah dirubah, saudara menjadi milik nama itu. Sama seperti tanah belakang. Tanah belakang ini ya, pada waktu kita ketemuan di notaris banyak sekali. Dan ternyata dari salah satu yang ada tertulis di notaris itu, ada subscriber video saya. Dan saya yakin dia pasti akan dengar saya ngomong sekarang. Tetapi saudara, ketika tanah itu sudah jadi milik kita, namanya diganti. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau sudah diganti, pemilik lama bisa nggak nguprek-nguprek? Nggak bisa, itu sudah selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau iman kita sudah kuat, pertanyaannya, saudara itu dimeterai dalam nama siapa? Tuh, penting bukan? Meterai yang dimaksud di sini adalah baptisan pembaharuan. Ada banyak orang yang sampai hari ini tidak paham, saudara. Dia berpikir begini, lah dulu kan saya sudah dibaptis. Saya jawab benar, dulu sudah pernah dibaptis. Tapi atas nama siapa Anda diikat dalam baptisan itu? Saya pernah memberikan ilustrasi, bukan yang pakai tali itu? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Nah, di dalam kitab Matai atau Matius 18 ayat 18, di sana dikatakan begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Pada waktu saudara dulu dibaptis, bukan nama Tuhannya orang Israel, maka nama itu akan ngikat saudara terus sampai di kursi pengadilan Tuhan. Saudara masih miliknya dia. Paham Bapak Ibu? Tetapi ketika kita membatalkannya, seperti sertifikat ini, saudara, kepemilikannya berubah. Begitu dibatalkan, aku baptis engkau dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, maka kepemilikan lama saudara putus. Karena sebelumnya saya memutuskan kepemilikan lama. Dua nama yang bukan dari Israel kita putuskan, saudara. Lalu kita ubah dengan nama Tuhan yang dari Israel, yaitu Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Sampai di sini paham? Kenapa saya harus ngomong begini, saudara-saudara? Karena saya mengasihi saudara. Termasuk saudara semua sebagai subscriber yang mendukung video saya. Saya mengasihi saudara semua. Jangan sampai saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh,
ketika kita mati di kursi pengadilan, ada spirit yang lain yang berkata, orang ini masih milik saya loh, dia dimeterai dalam nama saya. Ngeri, saudara-saudara. Saya perlu memberitahu, sekarang ini saya membuka baptisan streaming. Saya tunjukkan beberapa contoh. Saya membaptis streaming sudah banyak orang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah nggak bisa ke sini. Saya tunjukkan beberapa contoh untuk membuka wawasan saudara yang ada di rumah, yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tapi meterainya, kepemilikannya itu masih meterai yang lama, kepemilikan yang lama, bukan Tuhan dari Israel. Terserah ahli teolog mengatakan Lukas goblok, saya tidak peduli. Ya, saya tetap mengatakan Tuhan saya yang saya sembah adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu yang saya perlu tegaskan. Saya tunjukkan beberapa baptisan streaming. Nah, ini yang pertama. Baptisan streaming pertama, ya, walaupun sebetulnya saya sudah pernah membaptis orang streaming juga, tapi waktu itu sudah cukup lama dan saya belum mendokumentasikan. Nah, ini sudah saya dokumentasikan ya. Baptisan pembaharan streaming Bapak Roy di Pantai Alamitos, Peninsula Long Beach, California. Semua ini saudara bisa lihat di channel YouTube saya. Kemudian ini juga baptisan pembaharuan streaming Bapak Wiko di Ross Jones, Rockpool, Australia. Ya. Kemudian ini Ibu Jenny Wijaya Cahaya. Ini saya baptis di Empang 88 Tanjung Burung, Tangerang. Baptisannya di Empang, saudara-saudara. Pokoknya yang penting ada air yang bisa untuk menenggelamkan. Mungkin ada yang bilang, mana bisa baptisan streaming itu sah? Kalau begitu berarti ibadah streaming juga tidak sah. Kalau Anda mengatakan itu tidak sah. Ayo, kita lanjut. Ini, saya juga membaptis Ibu Shuchen dan Jan Samuel dari Bremen, Jerman. Dan saudara tahu waktu baptisan ini, itu dinginnya itu sekitar 4 derajat Celcius. Dinginnya luar biasa, tapi dia mau, Bapak Ibu. Kita airnya dinginnya berapa sih? Ayo, paling dingin di Kopeng paling cuman berapa? 17 atau 18. Itu saja saya pikir nggak nyampe, saudara. Ini 4 derajat loh. Mereka harus masuk ke dalam air. Maka saya bilang kita doa dulu di dalam, karena ini baptisannya di rumahnya sendiri, karena dia ada tempat untuk baptis. Saudara bisa buktikan kata-kata saya, saudara lihat itu. Kita lihat yang berikutnya. Ini ada ya baptisan pembaharuan juga dari Batam, yaitu Ibu Kania Valentin. Ini juga. Kemudian ini ada Pak Simon dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ini ada baptisan streaming Bapak Ngadi Anak Jamba dari Sarawak, Malaysia. Jadi banyak baptisan streaming yang sudah saya lakukan. Mereka mau, mereka menyadari bahwa ini penting sekali, meterai kepemilikannya harus berubah sehingga saudara menjadi milik Bapa Yahweh. Jadi nanti di kursi pengadilan saudara akan diklaim tidak bisa pemilik lama ngucek-ngucek saudara. Sama seperti sertifikat tadi. Sekalipun namanya banyak, kalau sudah dicoret secara hukum sudah tidak boleh lagi. Karena sudah diganti dengan nama saya, itu sudah milik saya, saudara. Kalau sekarang
itu sudah saya hibahkan, persembahkan untuk Kehilat. Dan saya tidak akan pernah bisa menjual, karena secara hukum atas putih saya sudah serahkan untuk Kehilat Pemulihan Indonesia Magelang, saudara-saudara. Secara hitam atas putih, dan di atas meterai juga seperti sertifikat di notaris yang sama. Jadi saya persembahkan itu tanah, saudara. Kemudian ini Bapak Ong Chen Piao dan Ibu Yap Leni dari Tangerang, Banten. Ini juga baptis pembaharuan. Kemudian ini Feni Maria Takumansang dari Mapanget, Manado. Ini baptisan streaming semua, saudara-saudara. Maka saya katakan, ayo, mumpung masih ada kesempatan. Ingat, di dunia alam supranatural tidak ada jarak, saudara-saudara. Sekalipun streaming, dia tidak ada jarak. Saya pernah mendoakan orang tengah malam di Papua. Dari sini saya doanya, orangnya manifest loh, saudara-saudara. Sekalipun jauh. Kenapa? Karena di dunia alam roh itu nggak ada jarak. Ya. Kemudian ini Elias Damaledo dan Elvira Rosdiana Keti. Elias ini pernah jadi jemaat kita di sini dulu, saudara-saudara. Bahkan pernah melayani di sini, tetapi dia kembali ke NTT dan dia kejar-kejar saya untuk saya baptis karena saya belum bisa ke sana. Akhirnya dia baptis pembaharuan melalui streaming. Ini dari Mokdale NTT Indonesia. Ini saudara Elias yang pernah melayani di sini juga. Kemudian ini Esmi Goodlief Wilhelmus Aupah. Ya, ini ada 4 orang. Ini juga dari Kupang NTT. Ya, baptisan pembaharuan streaming. Kemudian ini Herlina Indriati dan Abigail Siregar. Ini dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kemudian ini Bapak Theodorus Daniel Balelang dan Ibu Yani Elizabeth Ndoko. Ini Nemberala Rote Ndau NTT. Meterai kepemilikan ini penting Bapak Ibu. Karena kita urusannya dengan dunia alam supranatural. Kemudian ada juga yang datang ke sini, ya. Ini ada Pak Dani Arounds dari Jambi, naik bis loh. Kemarin saya sudah kenalkan, bukan? Ada di sini. Kemudian ini saudara Jefferson Sinaga, dia sekarang ada di Magelang. Kemudian ada juga yang dari Lampung, ya. Ada Pak Doni Damanik, dia kepala polisi lalu lintas di Lampung. Kemudian ada lagi Pak Yabes, itu juga baptis ke sini, jauh-jauh loh ke sini, saudara-saudara, naik bis. Bayangin kalau Pak Yabes naik mobil sendiri, ya. Ini, ya, ini Pak Dani ini naik bis loh, jauh-jauh, saudara-saudara. Kemudian ini saudara lihat, sekalipun dalam keadaan stroke, jalannya juga susah, dia menerima baptisan pembaharuan ini di Purwokerto. Dan apakah saudara pikir ibu-ibu ini orang bodoh? Enggak, dia seorang sarjana hukum, saudara. Yang ngerti betul secara hukum, kepemilikan harus berubah. Nah, sekarang kita lanjut lebih dalam, Bapak Ibu. Itu yang perlu saya kasih tahu kepada saudara. Jadi ayo, yang belum dimeterai, segera dimeteraikan dalam nama Bapa Yahweh. Terserah saudara bisa melakukan itu dalam baptisan streaming, bisa pinjam kolam renang, temannya juga bisa, ya. Kemudian bisa juga ke pantai,
ke empang, ke sungai atau bathtub. Kemarin saya juga baru membaptis orang juga di Australia, cuman saya lupa nggak saya masukkan di sini, saudara. Tapi sudah saya muat di YouTube. Ada juga yang saya baptis, tetapi karena gambarnya itu pecah-pecah, sehingga tidak saya masukkan. Jadi orang mulai ngerti, saudara. Ini kita urusannya ke dunia alam supranatural. Jadi yang penting adalah jangan saudara takut. Baptisan itu adalah sifatnya pribadi lepas pribadi. Kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Jadi yang penting kita harus melayani Tuhan semampu saudara bisa. Saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan tenaga saudara, dengan pikiran saudara, dengan keuangan saudara, atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebarkan channel saya, sehingga saudara, daripada saudara nginjil, diajak debat, saudara malas, kirim saja channel saya. Ya, video-video di channel Lukas Sutrisno itu jumlahnya video sudah ada 1.100 lebih video yang ada di YouTube, saudara, dengan berbagai macam tema. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Karena ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang saya bagikan untuk saudara. Jangan malah bikin hal-hal yang menyimpang dari kitab suci. Saya ambil contoh ini yang nyimpang, saudara-saudara. Kalau saudara ingat dulu ya, di tahun 1978 itu pernah ada satu peristiwa bunuh diri massal, Bapak Ibu. Bunuh diri massal yang dimotori oleh seorang pendeta yang bernama Jim Jones di Guyana. Ada 918 orang mati bersama dengan minum racun. Dan saya katakan ini mati secara sia-sia. Itu tepatnya tanggal 18 November tahun 1978. Lalu apa sih yang diberitakan Pak Pendeta ini? Dia katakan, ini Tuhan mau datang. Jadi untuk kita mempercepat, ayo kita bunuh diri massal saja rame-rame. Lalu mereka melakukan bunuh diri massal, Bapak Ibu. Dan kalau saudara lihat, ini sangat menggemparkan Amerika. Ada 918 orang yang mati. Dari mulai orang tua sampai ke anak-anak dan bayi. Cukup mengerikan. Salah pengajaran, hasilnya berbahaya. Makanya saya dalam memberikan pengajaran kepada jemaat, saya sudah kaji ulang berkali-kali. Saya cocokkan dengan firman Tuhan. Benar enggak? Karena saya bertanggung jawab untuk keselamatan jemaat Tuhan, Bapak Ibu. Karena saya sendiri tidak mau binasa. Jadi kita mesti ngerti. Maka saya katakan, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, makin kuat agar makin tajam dan peka akan situasi alam roh yang sekarang sedang terjadi peperangan hebat di alam yang tidak kelihatan. Dan saudara adalah orang-orang yang menjadi ajang perebutan dua kekuatan besar. Itu yang saudara mesti tahu. Kenapa saya perlu memberitahu kepada saudara? Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Saudara sudah saya tunjukkan tadi agendanya dari New World Order. Dan itu persis seperti apa yang kitab suci tulis. Bahwa kita tidak bisa membeli atau menjual. Nanti akan terjadi
Saudara kalau mau membeli, saudara akan ditanya, kamu punya barcode-nya 666 di tangan dan di dahi? Kalau saudara punya, silakan masuk. Tapi kalau tidak, maaf, Anda tidak bisa. Saya beli pakai uang cash tidak berlaku sekarang. Dan itu sudah ditulis dalam kitab suci. Jangan saudara anggap Pak Lukas itu ngawur, semua sudah ditulis. Dan itu penulisannya 2000 tahun yang lalu. Sekarang sedang ada dalam penggenapan di depan mata kita. Justru dengan adanya seperti ini, saudara tidak perlu takut, tapi perlu bersyukur karena kitab suci kita itu memiliki keakuratan yang sangat tinggi sekali. Sekali lagi, jangan saudara takut atau malah ngelokro. Saudara salah besar. Tapi saudara harus semakin semangat. Tunjukkan bahwa aku mau berkarya sebaik-baiknya untuk Bapa Yahweh. Saudara mau berkarya sebaik-baiknya? Jadi ketika nanti terjadi rapture, saudara tahu nggak? Ada orang yang bilang begini, rapture tuh nggak ada. Ini ngomong pendeta loh. Rapture tuh nggak ada, itu bohong itu. Loh, wong kitab suci ini nulis kok bohong piye, saudara. Saya perlu kasih tahu, rapture itu apa sih sebetulnya? Rapture itu adalah kembalinya Roh Kudus karena zaman Roh Kudus berakhir. Ketika nanti ada zaman anti Hamasia, Roh Kudus nggak ada di dunia. Tuhan itu nggak ada di dunia, saudara-saudara. Dulu zaman Bapa, dari kitab Kejadian sampai zaman Daud, itu disebut zaman Bapa. Dari Raja Daud sampai Yesua, itu zaman putra. Dari Yesua terangkat dan menurunkan Roh Kudus sampai hari ini, itu disebut zaman Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus kembali ke Shamayim, kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita ikut dibawanya serta. Maka kita disebut mempelai wanitanya Bapa Yahweh. Siap untuk menjemput mempelai pria kita. Maka sekali lagi, saya tidak sependapat jikalau kita disebut hamba Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Yesua sendiri sudah membatalkan panggilan hamba dengan berkata, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, namun sebagai sahabat. Dan sahabat itu bisa jadi mempelai. Coba saja saudara punya istri atau suami. Bukankah mereka itu adalah sahabat saudara tadinya? Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita harus tahu bahwa kondisi keadaan sekarang ini, kita sedang berada betul-betul di penghujung dunia. Yeshua HaMashiach sudah tidak lama lagi akan datang ke dalam dunia. Jangan terlambat, Bapak Ibu. Berkaryalah sebaik-baiknya. Tunjukkan kepada dunia, sekalipun kondisi kacau, tapi semangatku tidak akan pernah luntur. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dari berbagai belahan negara manapun, saya menghimbau, ayo semangat, tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang terbaiknya Bapa Yahweh. Kita lanjut yang berikutnya, saudara-saudara. Ini juga ada, karena apa? Ada orang begitu mendengar Yeshua akan datang, dia tafsirkan sendiri. Dulu pernah ada orang yang memfitnah saya dengan berkata, Pak Lukas bikin pengajaran katanya Yeshua akan datang di bulan ini. Wah, itu cukup viral dulu ya, saudara. Sehingga saya bikin tangkisan
Kalau saya tangkisannya bilang, saya nggak ngomong. Orang bilang, biasalah maling, nggak mungkin teriak maling. Maling nggak akan ngaku. Maka saya bikin sayembara waktu itu. Coba tolong saudara cari khotbah saya yang mengatakan bahwa Yesua akan datang tanggal sekian bulan sekian. Kalau sampai ketemu, saya akan bayar satu orang 10 juta. Cari. Mereka nyari, saudara. Sampai bundas tidak akan ketemu, saudara-saudara. Tidak akan bisa ketemu. Karena saya nggak pernah ngomong kapan Yesua itu akan datang secara pasti. Karena kitab suci tidak menulis secara pasti, saya jangan bikin kepastian. Yang penting kita harus waspada. Yesua mau datang, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Paham Bapak Ibu? Coba saudara lihat ini munculnya ajaran-ajaran sesat ini. Yang di sebelah sini, ya. Saya bacakan, kondisi seperti ini bisa muncul ajaran sesat yang tidak sesuai firman Tuhan. Ingat, ada sekte yang menunggu kedatangan Tuhan di Balai Endah Bandung tanggal 10 November 2003. Itu di Gereja Betel Indonesia Pondok Nabi dengan pendetanya namanya Bapak Pendeta Mangapin Siboya. Saudara masih ingat dulu ya, tahun 2003 sempat rame, sempat viral, saudara. Tapi tidak seramai sekarang. Kenapa? Karena dulu kan tidak banyak orang yang bisa mengakses internet. Tapi kalau sekarang hampir semua orang mengakses internet. Ya, nah ini sekedar mengingatkan saudara sekalian ya. Nah, peristiwa itu Pak Pendeta bilang begini, nanti Yesus Kristus akan datang tanggal 10 November 2003 jam 3 sore. Itu 200 orang histeris teriak-teriak, Tuhan Yesus datanglah sekarang, cepat datanglah sekarang. Datang apa tidak? Tidak lah, wong kitab suci nggak jelas, nggak nulis tentang tanggalnya kok. Paham Bapak Ibu? Dan itu tidak cuma terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika. Ya, ini saya lupa namanya pendetanya ini ya. Ini di Amerika ini sampai dia promosikan besar-besaran Judgment Day atau hari penghakiman Mei 2021 tahun 2011. Wah, ini besar-besaran loh. Sampai bikin baliho yang besar itu. Saya lupa nggak tulis nama pendetanya ini ya. Ini pendetanya juga ketika dikonfirmasi dia bilang, oh, saya salah ngitung. Saudara-saudara. Oh, sudah ngerti salah kok dimakankan ke jemaat. Itu yang dibilang jemaat makan racun rohani. Kenapa? Karena tidak dikaji terlebih dahulu. Benar apa tidak? Asal ngerti, sampaikan ke jemaat, sekalipun itu ngawur, Bapak Ibu. Lah jemaat kan sama saja makan racun kalau begitu. Jadi yang terpenting kita harus lebih sungguh-sungguh. Ingat, memang kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata kita. Tapi bukan berarti kita malah ngelokro, patah semangat, tidak mau ngapa-ngapain. Saya katakan Anda salah. Justru kedatangan Tuhan itu semakin cepat, kita tunjukkan bahwa aku betul-betul akan berkarya yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa berkarya terbaik untuk keluarga. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, miliki hubungan dengan keluarga, sahabat, handai tolan semakin kuat. Karena kita tidak tahu mana duluan yang akan meninggalkan dunia ini. Karena segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Saudara nggak akan tahu kan kapan kematian saudara.
Makanya saya bilang mumpung masih ada kesempatan, ayo dimeterai dengan meterai kepemilikan Bapak Yahweh. Kita lihat kemarin baru ada gempa di Majene. Belum lama bukan? Mana orang mengira ada peristiwa begitu. Gak lama juga ada peristiwa Manado berduka, bencana tanah longsor dan banjir. Tewaskan 5 orang, 1 masih dalam pencarian. Kita nggak tahu kapan kematian kita, Bapak Ibu. Kita masih enak-enak, masih terasa nyaman, tiba-tiba pindah alam. Tapi saya perlu memberitahu, kalau engkau sudah dimeterai, mau mati kapanpun, mati sekarang, mati lusa, mati besok, atau mati tahun depan, sama saja. Yang penting jaminan keselamatan sudah kita miliki. Kita sudah punya boarding pass untuk menuju ke Shamayim, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan malah ngelokro. Sekarang yang terakhir, kembangkan talenta. Kalau saudara punya kepandaian untuk ngarang lagu, karang lagu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena inilah kesempatan saudara mempromosikan nama kudus, nama besar Bapak Yahweh. Saudara punya talenta masak, masaklah yang enak, belajar yang banyak. Sehingga orang tahu bahwa anak-anak Bapak Yahweh kalau masak itu enak, saudara-saudara. Amin? Saya juga bisa masak. Masak air, masak Indomie. Iya. Tapi yang penting, loh, saya juga kalau saya makan Indomie, saya nggak ngerepotin istri saya bikin sendiri, ya kan? Malam-malam saya nggak bilang, bangun, bikinkan saya Indomie. No, bikin sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sekali lagi harus hati-hati, kembangkan talenta. Atau saudara bisa membagikan video-video yang ada di channel Kehilat Aleftau atau channel Lukas Sutrisno. Saudara bisa bagi ke orang-orang. Berapa banyak orang yang akhirnya menerima nama Yahweh gara-gara dengar video saya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan bacakan di ayat Yehezkiel nih. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 20 ya. Sampai 21 saya akan bacakan untuk saudara. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya. Dia, orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan ketika orang benar berpaling dari kebenaran dan melakukan ketidakadilan, dan aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Bila mana engkau tidak memperingatkannya, dia akan mati dalam dosanya, dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak akan diingat lagi, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan dia, orang benar itu, supaya orang benar itu jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dia akan tetap hidup karena dia telah diperingatkan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini luar biasa, saudara. Kenapa saya harus menyampaikan? Saya ngerti kebenaran, saya sampaikan. Perkara diterima atau tidak itu bukan urusan saya, dan saya sudah siap untuk ditolak, saudara-saudara. Faktanya banyak ke orang yang mau terima. Buktinya apa? Lah, subscriber saya naik terus, saudara-saudara. Jadi saya perlu kasih tahu kepada jemaat dan saudara sekalian yang ada di rumah
di berbagai belahan dunia manapun. Ayo, mumpung kita masih punya waktu yang sangat pendek dan sedikit ini, ayo pergunakan waktu saudara untuk berkarya bagi Tuhan semaksimal mungkin. Yang sekolah, sekolahlah yang pandai. Pikirkan bahwa duniamu itu masih panjang, sehingga semangat saudara tidak ngelokro. Ya, jadi yang punya cita-cita sekolah jadi dokter, ya belajarlah yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan ngelokro. Pokoknya kita pergunakan potensi yang ada di dalam diri kita semaksimal mungkin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali penglihatan yang terjadi pada anak-anak kecil. Kenapa Tuhan pakai anak-anak kecil? Sampai saya kemarin mendapatkan kiriman video anak kecil yang nangis jerit-jerit ketakutan luar biasa. Ditanya oleh ibunya, kok kamu seperti itu, kenapa? Tuhan menempatkan hati saya bagaimana perasaan orang yang ketinggalan pada waktu rapture, saudara. Orang itu gelo luar biasa, menyesal. Kenapa? Karena semua orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dunia ini dikuasai oleh setan total. Tuhan tidak ada di bumi ini. Yang ada adalah roh anti Hamasya 666 yang akan berkuasa. Dan saya perlu kasih tahu saudara-saudara, ketika anti Hamasya nanti berkuasa di muka bumi ini, maka tiap-tiap hari Sabat akan ada penyiksaan, karena itu wujud dari pencemaran hari Sabat. Ketika hari Sabat itu harus dikuduskan, tapi setan mencemari dengan istilah blood Sabat atau Sabat berdarah. Nanti akan ada penyiksaan besar-besaran, dan kitab suci kita sudah menulisnya. Siksaan nanti belum pernah terjadi di dunia ini. Saya nggak tahu nyiksanya model kayak apa, saudara. Orang disiram air gula sehingga didatangin semut-semut, dikubur seleher, kemudian disiram air gula, maka semut berdatangan akan gerogoti orang itu sampai mati. Sudah pernah terjadi. Nah, yang belum pernah terjadi itu yang seperti apa? Dan yang lebih mengerikan adalah kitab suci menulis, orang akan cari mati, tetapi maut lari meninggalkan manusia. Jadi poin kita yang terakhir itu sampai kapan? Sampai Yesua datang kembali. Dia mau datang kapan? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Dia bisa datang tahun depan, dia bisa datang seminggu lagi, bahkan mungkin dia bisa datang nanti malam. Tapi kapanpun dia datang, kita siap dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh, untuk anugerah dan kasih Bapa yang besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah ketika kami mendengar berita-berita yang semrawut di dunia, saya tidak akan terpengaruh, tapi kami akan semakin bersemangat untuk memberi yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Ya, ini ada berita lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Paulina Sianawati,
mamahnya Yemima, dia adalah seorang asyir dan guru sekolah minggu, usia 66, meninggal hari Senin tanggal 11 Januari jam 14 dan telah dimakamkan pada hari yang sama jam 8 malam di TPU Giriloyo. Kemudian juga ini ada berita lelayu telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Antonius Kauripan, usia 76 tahun, meninggal Selasa 12 Januari jam 6.15, telah dimakamkan di hari yang sama jam 16 di TPU Giriloyo. Kemudian berita lelayu telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, yaitu Bapak Tarsono atau Bapak Leong Kwek Chun, usia 79 tahun, meninggal hari Jumat kemarin tanggal 15 Januari pukul 16.30 dan telah dimakamkan hari Sabtu tanggal 16 Januari jam 13.30 di TPU Giriloyo. Bapak Yahweh memberkati. Nah, saya akan mewakili keluarga dari ketiga kekasih kita yang dipanggil Tuhan. Kami atas nama keluarga dari ketiganya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga keluarga merasa terhibur karena saudara telah mensupport mental keluarga yang ada. Untuk itu, sekali lagi saya atas nama keluarga dari ketiga saudara kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Yahweh membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Haleluya. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Eyefarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Baruk atapair ufaruk atabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Yishmereka, Yefareka. Yisayawe, Manaleka, Viguneka. Weyashenleka, Amin. Selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.